Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, ya. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, jamaah yang ada di masjid ini, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ya. Sebagai manusia biasa, wajar kita pernah merasakan lelah dalam hidup. Wajar apa wajar? Wajar. Ngerasa capek, ngerasa semua yang kita lakukan ini Masya Allah lelahnya minta ampun. Wajar apa wajar? Wajar. Lelah itu wajar. Yang tidak boleh adalah menyerah dengan kelelahan yang kita hadirkan. Betul? Betul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran agar kita tidak boleh menyerah dalam hidup. Misal ada di surat Yusuf ayat 87. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu min rohillah. Dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Dalam yang lain, misal di surat Ali Imran ayat 139, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa, jangan merasa lemah, jangan bersedih hati. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya, paling tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Betul? Dalam hidup Bunda nggak akan bisa lepas dari yang namanya masalah. Betul lah, betul. Kadang ada di antara kita lagi dikasih masalah, pengen nyerah. Ada nggak? Ada. Udah capek banget Ustadz. Jangan. Jangan. Insya Allah Allah menolong kita. Betul? Ada di antara Bunda yang masa lalunya buruk, masa lalunya jelek. Bunda bilang, Ustadz, dulu Bunda mah udah jelek, udah banyak dosa. Dosamu banyak, tapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Betul? Bunda ngerasa bebannya berat. Jangan ngerasa berat dengan beban, karena Allah pasti nolong kita. Betul? Maka iman jadi kekuatan. Iman itu menjadi fondasi. Orang beriman mah Bunda gak akan mudah rapuh hidupnya. Betul? Makanya kalau ada orang yang kurang iman, ujungnya dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin ya kurang ajar. Betul? Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin gara-gara orang kurang iman. Betul? Kalau ada di antara Bunda, Ustadz, kenapa hidup Bunda kurang bahagia? Kurang apa kira-kira? Kurang duit. Kurang duit. Kenapa Bunda enggak bahagia? Pasti kurang iman. Kenapa rumah tangga enggak bahagia? Boleh jadi kurang apa? Kurang iman.
Ustadz, kenapa lelah jadi orang tua? Sing sabar jadi ibu, betul? Sing sabar jadi ayah. Yang menguatkannya adalah iman. Maka teruslah tingkatkan iman kita kepada Allah, betul? Apalagi iman itu punya sifat naik turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Banyakan naiknya, banyakan turunnya. Al imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman naik dengan ketaatan dan iman turun dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita terus melangkah, tidak mudah menyerah karena punya iman di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Ahilman ya. Mudah-mudahan iman kita selalu naik. Ya, kalau Ibu melihat harga turun, Ibu bahagia. Tapi kalau iman turun, Ibu jangan bahagia ya Bu ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin gara-gara iman kita turun, jadi harga pada naik. Oke, sekarang siapa mau tanya? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nurmila dari Majelis Ta'lim Baitur Rahim, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Ya. Curhat AA. Boleh Bunda. Kalau kita pernah disakiti hati kita sama orang lain hingga kita sampai melupakan Allah dan kita sampai bosan hidup istilahnya. Bosan hidup ya. Bosan hidup Ingin istilahnya, mengakhiri sampai hidup. ingin mengakhiri hidup, sampai ingin melupakan bahwa kita tuh nggak mau hidup lagi. Nggak mau hidup lagi. Nasib. Hingga kita melupakan Allah. Apakah kita harus bergantung dengan manusia hingga kita bisa melupakan Allah? Dan dengan adanya kita melupakan Allah, apakah Allah masih memberi kesembuhan kepada kita atas yang kita disakiti hati kita ini oleh manusia? Bagaimana curahannya? Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Jangan karena satu orang yang menyakiti kita membuat kita menyimpulkan bahwa dunia enggak baik-baik sama kita. Betul? Yang nyakitin kita cuma satu orang. Betul nggak? Di luar sana ada nggak yang sayang sama kita? Yang suka sama kita? Ada. Fokus dengan yang mencintaimu, jangan fokus dengan yang membencimu. Betul? Fokus dengan yang menyayangimu, jangan fokus sama yang nyakitin kita. Jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Maka belajarlah terus mendekat kepada Allah. Makanya Bunda jangan jadi hancur hidup gara-gara satu orang yang nyakitin kita sampai bilang udah bosen. Bosan. Jangan. Yang sakit hati kan hati ibu gara-gara satu orang. Di sana masih banyak, betul? Dan ingat Bunda, memang manusia mah gitu sifatnya. Betul nggak? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Makanya jangan berharap sama manusia, jangan bersandar sama manusia. Ini manusia nih kelihatannya tebel nih, kelihatannya nih. Enak nih. Kelihatannya apa? Tebel. Tapi sebenarnya ini sandaran yang paling lemah. Betul nggak? Kadang nggak sedikit manusia mah datangnya pas butuhnya doang. Bukan saya kan? Iya bukan. Nih kadang kita Lupa. Makanya berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Betul?
Jangan berharap ke manusia, berharap ke siapa? Ke Allah. Boleh jadi ibu teh sakit hati karena ibu berharap kepada manusia. Ibu lupa sama Allah. Makanya kalau ada yang nanya, aku disakiti sama orang itu, shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Bunda bilang aku disakiti sama suami. Enggak, suamimu enggak nyakitin kamu. Kamu hanya terlalu berharap kepada suamimu. Kamu lupa yang punya hati suami siapa? Allah. Yang bolak-balik hati suami siapa? Allah. Enggak usah pusing gara-gara suami yang model begini. Enggak usah. Kita punya siapa? Ya Allah. Ayo belajar sembuh dari luka hati yang pernah kita rasakan. Setuju? Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Makanya Bu, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, karena kadang hasilnya suka di luar ekspedisi ya Pak. Ekspektasi. Di luar ekspektasi. Oh, Bukan ekspedisi, bukan. bukan ya? Oh, kalau ekspedisi apa tuh? Pengiriman. Oh iya. Ya tuh Bu, hasilnya suka di luar taksi ya. Oke, pertanyaan berikutnya, silakan. Ya Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Nancy Suntaka dari Siapa? Majelis Nancy Suntaka. Ibu Nancy Suntaka. Suntaka. Jepang, Ibu orang Jepang. Ya Jepang. Oh, Cina. bener. Dari Pantes. Jepang. Suntaka kan Masih ketemu. Jepang ya Bu, nama Jepang Iya, ya. Iya, iya. Pas lahirnya di zaman Jepang mendarat. Oh, 1942. Di Jepang mendarat di mana? Di Eretan. Jepang mendarat, ini jadi sejarah nih. 1942 kan Jepang ya mendarat ya? Ya. Lupa ada saya ya Ibu dah. Nancy Iya, Suntaka, iya. Curhat dong, ah. Iya. Saya dari Majelis Taklim Nurul Ma'arif Bogor. Iya. Nurul Imam. Iya. Ya emang kadang-kadang di luar Nurul Bu ya. Benarnya ini curhatan dari Nancy Suntaka. Iya. saya punya saudara sepupu. Iya. Saudara sepupu itu 3 bersaudara. Iya. Semuanya perempuan semua. Iya. Qadarullah yang nomor 3 itu bungsu ya. Nomor 3 bungsu. Ya kan 3 bersaudara Bu. Kalau dapat 3 sulung, mesti balik dari belakang. Qadarullahnya dia laku duluan, nikah duluan, Oh, yang dilamar belakang duluan. yang laku duluan. Iya, dilamar duluan. Iya, iya. Berarti melangkahin kakak-kakaknya yang 2 orang itu. Dilangkahin tuh. Ada uang pelangkah tuh biasanya tuh. Ya itu dia. Akhirnya si kakaknya itu minta uang pelangkah. Itu juga atas persetujuan dari ke ibunya ya, ke keluarganya, dari si sepupu saya itu bahwa harus ada uang pelangkah. Minta uang pelangkah ke calon suaminya. Iyalah. Oh iya, iya. Iya, jadi ke calon suaminya. Cuman itu uang pelangkahnya mintanya besar sekali. Berapa? Jadi ya pasti nggak usah disebutin ya, masnya berat jadinya tuh. Satu orang misalkan 200 juta gitu. Dia berat kan ada 2 orang Dua tuh orang, ya, jadi kan? berat ya. Berat. Untuk keluarga calon suami Iya, iya. si sepupu saya itu. Nah udah gitu akhirnya kan karena saking cintanya, saking pengen menikahnya, diusahakan untuk memenuhi Mencari uang dari pelangkah. uang pelangkah itu dari keluarganya. Jadi dirembukanlah, dapatlah itu, menikahlah, alhamdulillah menikah. Cuma setelah menikah itu karena si yang sepupu saya yang nomor 3 itu tidak bekerja, yang kerjanya itu suaminya dengan gaji yang kecil lah, pas-pasan mungkin ya. Cuma dikiranya secara tidak langsung kakaknya tuh mengira bahwa yang kalau udah menikah itu pasti mapan. Wah. Kalau sudah menikah dikiranya pasti mapan. Pasti mapan. Terus. Mapan karena bisa nikah kok, jadi Kok bisa mapan nikah, iya. gitu loh. Bisa nikah kok, kamu berani nikah ya mapan. Mohon maaf bukan saya. No, tuh. Nenek-nenek juga kan sama ada jantungnya, itu. Iya.
Maafin saya Bu. Bukannya apa-apa. Ini kan nikahnya belum apa. Iya, belum apa. Saya kaget, saya juga kaget. Ini ibu-ibu juga kaget. Iya. Apa? Kaget. Terus. Kalau saya doang kaget sih nggak apa-apa. Kan ibu juga kaget kan Bu tuh. Boleh saya teruskan? Boleh Bu. Boleh, Masa nggak boleh? Ah, ibu gitu aja mengambek. Enggak. Silakan Ibu Sutaka. Ibu Nancy Sutaka. Udah gitu akhirnya Panjang cerita kita ini. iya akhirnya setelah itu jadi tiap bulannya minta uang bulanan. Jadi udah mah minta uang pelangkah. Jadi harus dipenuhin kebutuhan tiap bulannya itu dua kakaknya itu. Nikahin aja sekalian itu dua-duanya kalau gitu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya kan menyisikan si adiknya itu menyisikan uang dari uang bulanan dari suaminya. Nabung. Padahal penghasilannya juga Sedikit pas-pasan. Jadi jujur ya, dia ngasih tahu ke saya tuh, saya capek teh benernya, capek untuk ini. Terus gimana ya solusinya? Makanya saya harus bertanya sama AA. Iya, Bertanya. Kayaknya Terus bagaimana semua masalah AA tahu solusinya gitu ya. Juga pusing. Insya Allah bisa ya. Mana masalah ekonomi lagi ya? Iya. Ya itu bagaimana untuk menyikapinnya? Saya Apakah paham. dihentikan? Apakah emang terus Memberikan. ya dikasih terus tapi Bulanan. memberatkan Iya, gitu loh. betul. Itu aja. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ini kakak modelan begini zolim nggak? Jahat nggak? Buruk nggak? Nggak usah diikutin. Nggak usah kemudian kamu kalau mau nikah duluan langkahi dulu. Bukan. Uang pelangkah bukan langkahin mayatnya. Langkahi Iya. bukan. Jadi ya Itu mohon maaf. Iya. Uang pelangkah itu budaya dari mana sih ya? nggak tahu, Ajaran dari mana saya itu? tidak tahu. Tapi ya kalau kita nggak mampu ya jangan. Nggak usah gitu ya. Malah harusnya begini kakak tuh ya, peperiheun, non peperiheun teh ya. Apa peperiheun tuh? Peperiheun tuh kayak Iya, itu. jangan atuh ngasih nggak bisa, Iya. nggak, bantuin nggak bisa, ngasih nggak bisa, minimal jangan nyusahin, betul nggak? Ini kan yang namanya jodoh ketentuan Allah. Adik kakak ternyata yang datang jodoh duluan adeknya, boleh nggak? Masa iya gara-gara uang langkah. kenapa harus menunda keberkahan? Nikah berkah nggak? Nikah sunnah tidak? Jangan gara-gara hal tersebut sehingga menunda keberkahan datang. Terus gimana baiknya? Keluarga besar, orang tua di sini bilang sama adik bilang sama kakak, teteh, kan biasanya perempuan ya. Ya enggak, teteh maaf ya, jodoh aku datang lebih dulu mungkin. Semoga teteh ridho, semoga teteh itu ngedukung pernikahan aku. Gak ada urusan. Jangan-jangan ketika kita sebagai kakak ridho adik kita nikah, jodoh kita juga nyusul datang. Ini mah ngasih, enggak ngedukung, malah minta. Yang paling kesel udah mau dikasih uang pelangkah, waktu dia udah nikah minta lagi uang bulanan. Menurut saya ini zolim. Maka bilang sama adek, jangan diikutin maunya kakak yang seperti itu, tidak menambah kebaikan. Ya kalaupun mau ngasih, jangan jadi dibikin aturan yang maksa. Betul? Tepuk tangan buat bunda yang berkata. Kalaupun mau ngasih jangan dijadikan kewajiban gitu. Iya, aja. bukan. Kalau emang ada lebih kasih. Jangan sampai ngasih uang bulanan, uang harian aja. Seadanya kalau gitu kasihnya ya. Baik, jamaah setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Sebelum Hilman melanjutkan tausiah kita dengan tema jangan menyerah, yuk bangkit ya. Kita akan membacakan ini pertanyaan dari jamaah dari Instagramnya @aldilabaina. Mau curhat? Boleh. Awal tahun ini saya mergokin suami selingkuh dengan teman dekat saya.
Hati saya hancur, A. Apalagi teman dekat saya ini sudah saya anggap saudara. Saya selalu bantu kalau kesulitan. Saya bahkan ikut biayain ibunya teman saya ini berobat karena ibunya juga lagi sakit. Jujur, A, saya nggak ikhlas dengan perbuatan suami. Saya merasa dunia hancur dan saya pengen mati aja. Udah nggak ada lagi yang bisa percaya setelah kejadian ini. Menurut AA, apakah Allah akan marah jika saya mengakhiri hidup karena tidak kuat dengan ujiannya? Saya mau menyerah, AA. Udah. Saya mau menyerah, A. Ya. Bunda, jangan mengakhiri hidup kita gara-gara masalah ujian yang sedang kita hadapi. Betul? Ini baru dunia. Baru apa? Dunia. Dan kita tahu itu haram. Betul? Jangan. Seberat apapun ujianmu di dunia, ini baru dunia. Tenang. Pada akhirnya semua juga akan selesai. Setidaknya kematian adalah cara Allah memisahkanmu dengan ujian dalam hidupmu. Betul? Maka bunda sayang, untuk kita yang sedang punya masalah, ada di sini ada? Ada? Untuk kita yang sedang diuji ada? Bunda bertahan. Setuju? Yakinlah pada akhirnya seberat apapun ujianmu saat ini pasti akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita yang sebelumnya. Betul? Ayo jawab. Sebelum ini kita punya masalah tidak? Sebelum hari ini kita diuji tidak? Pertanyaannya, selesai tidak? Beres tidak? Maka untuk ujianmu yang kita ngerasa berat hari ini, tenang. Pada akhirnya semua akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita. Betul? Dunia ini memang tempat capek. Istirahatnya nanti di surga. Betul? Dunia ini tempat lelah. Nikmatnya nanti di mana? Di surga. Bunda, dunia ini sifatnya sementara, bahagianya sementara, sedihnya sementara, sehatnya sementara, sakitnya sementara, semua sifatnya sementara karena kita masih hidup di mana? Di dunia. Jangan silau dengan orang yang kaya hartanya. Jangan galau dengan orang yang miskin hartanya. Kan ada ya, kita masih silau sama orang yang tinggi hartanya. Baru dunia, betul gak? Ibu juga jangan menghina orang yang di bawah. Ibu lihat yang di bawah, dia mah susah. Dunia, betul apa betul? Yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan putus asa. Betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Semua hanya betul? Masya Allah. Dan ada Ahilman untuk menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Ya. Yang mana? Silakan ibu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sufero dari Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Seneja, Cilegon, Banten. AA, saya mau bertanya. Iya, ini AA. Si AA. Iya. AA. Iya. Jangan pakai ain, Bu. Saya punya teman. Iya. Saya punya Saat ini dia hidupnya sendiri. Hah? Sampai kaget. Teman hidupnya sendiri.
Ada teman hidupnya. Ibu punya teman, hidupnya Saat sendiri. ini dia hidupnya sendiri. Ibu temenin dong biar berdua. Iya, kan nggak punya suami. nggak punya suami. Karena dia bercerai sama suaminya. Oke. Karena suaminya itu suka suka menipu istrinya, KDRT. Makanya dia tuh minta bercerai. Jadi suaminya suka Terus suka menipu istrinya. gara-gara sebotol minuman. Iya. Bagaimana memberikan motivasi kepada teman ibu agar menjalani hidupnya yang hambar. Yang biar semangat menjalani hidup yang hambar hidupnya gitu. Iya. Yang hambar. Yang hambar. Hambar tuh kayak semangat hidupnya yang sudah hambar gitu. Hampa. Terasa hidupku tanpa dirinya. Ya, hampa apa hambar bu tadi? Hambar. Iya. Hambar bukan hampa. Hambar ya, hambar. Kayak gak ada rasa gitu bu ya? Iya. Kayak gak ada rasa. Sakit ya bu ya? Iya, karena saking sakitnya ya. Iya. Ya gitu. Terima kasih. Saya hanya segitu bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai teman yang baik, ibu ingin memberikan motivasi kepada temannya yang rumah tangganya berantakan karena suaminya yang suka KDRT sehingga hambar. Ya Allah. Bagaimana cara memberikan motivasi? Seperti itu bu ya. Bunda, kalau menurut AA lebih baik melepas orang yang nyakitin kita daripada bertahan dengan orang yang nyakitin kita. Betul nggak? Ini kan kayak ibu begini, temannya kan serba salah. Pergi sulit, bertahan sakit. Betul? Pergi sulit, bertahan sakit. Dilema ya? Dilema. Lagunya apa? Enggak ada. Jadi kalau kata AA, ngapain kita sedih gara-gara orang yang nyakitin kita? Apalagi udah jelas selingkuh, KDRT, Jadi ini mah kalau kata orang Sunda mah udah nggak ada pulunganen, betul nggak? Udah nggak ada harapanen. Bunda sayang, bunda harus jadi perempuan yang bahagia, betul? Bahagiakan hatimu besti. Jangan gara-gara suami yang udah tahu salah, selingkuh, KDRT, masa kita mau mempertahankan yang begini, betul nggak? Bertahan terluka itu, kalau lukanya bisa disembuhkan, bertahan. Tapi kalau lukanya udah nggak bisa disembuhkan, nggak mau memperbaiki diri, rasanya amputasi jalan keluar terbaik. Betul? Ayo, bilang sama teman ibu, ayo kalau diusir dari rumah, keluar saja. Ngapain? Pulang aja bu ke rumah orang tuanya. Udah mah diusir, ya udah keluar rumah daripada di situ ibu menderita, betul? Ayolah, hidup ini nggak akan jadi apa-apa selama ada siapa? Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Betul? Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Yang bikin kita terpuruk karena kita jauh dari Allah. Dan lupa bahwa semua sumber pertolongan datang dari siapa? Datang dari Allah. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Next, penanya selanjutnya. Silakan. Oh di sini silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nama?
Saya perkenalkan nama Ya. Titin Sumartini. Ibu Titin. Ibu Titin Sumartini dari Majelis Nurul Ma'arif, Bogor. Iya. Ya. Silakan Ibu. Ini sebetulnya cerita teman. Iya, Bu. Kak. Jadi dia akhir-akhir ini kan dia merasa tertipu katanya sama orang yang dia percaya. Bahkan dia sampai ratusan juta untuk menyekolahkan anaknya supaya anaknya masuk ke sekolah yang favorit. Si penipu itu berjanji kalau dia bisa mengusahakan katanya ke sekolah yang favorit itu gitu, ke perguruan yang ini gitu, yang bagus, gitu favorit, ya. Iya. Udah gitu ya udah kecewa lah gitu, teman saya itu kecewa, udah gitu sampai gimana gitu caranya gitu. Dia juga sadar bahwa ini mungkin jalan Allah gitu untuk ujian dia gitu. Tapi dia pengennya katanya gitu berhusnuzon sama Allah kalau ini teh memang udah ketetapan Allah gitu. Karena dia mungkin karena sayangnya sama anak nggak pikir panjang gitu ya untuk nyekolahin, biarin deh berapa ratus juta misalnya gitu nyekolahin gitu. Tapi pada akhirnya kan nggak lolos juga ternyata gitu di Merasa sekolahnya tertipu berarti ya? Ya merasa tertipu jadi gitu. Dan memang tertipu. Nih betul, Iya. betul. Jadi kata dia gimana ya solusi terbaik apa supaya gimana saya itu katanya. Dan uang itu nggak bakalan kembali gitu karena memang nggak ini gitu. Udah hilang lah dianggapnya gitu. Tapi saya pengen husnuzon kata dia sama Allah, mungkin ini takdir gitu dari Allah gitu. Kok pengen? Berarti ada tidak pengen kalau gitu dong. Kenapa? Kok pengen? Iya. Pengennya sih tujuan gitu. Pengen husnuzon sama Allah, mungkin ini jalan terbaik Iya, apa tapi gimana berat. gitu. Berat, tapi Karena, ya. karena merasa ditipu. Merasa Tertipu, tertipu, oke. Iya, ya iya. memang tertipu gitu. Betul. Iya. Oke. Nah, saya juga nggak tahu dan saya juga nggak dikasih tahu. Iya. Dan entah kenapa saya nggak dikasih tahu. Beda itu. Itu beda. Beda itu Pak. Beda, iya, itu calon Gimana caranya? Gimana caranya mungkin Ustadz Biar husnuzon sama gimana Allah. sih, apa ada tip gitu doanya gitu Kalau supaya- tip itu ini Bu, tip. Kasih. Tip. Tips. Iya. Ada Kalau tips. tip saya angkatin koper, saya dikasih tip tuh. Baik, Bunda. Iya, makasih Ustadz. Sama-sama, Ibu. Hilman. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, dalam keadaan apapun kita harus husnuzon sama Allah. Betul? Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan kepadaku tentang takdir yang aku berikan kepadanya, maka itu jugalah prasangka Allah kepada kita. Betul? Maka AA, gimana caranya A biar bisa sangka baik sama Allah? Bunda sayang, tolong catat ya 3 ayat ini. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Isinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya kudu yakin semua yang Allah kasih pasti yang terbaik. Betul? Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 28. Isinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Jadi kalau Bunda ngerasa kenapa aku diuji seberat ini? Bunda jawab, karena Allah yakin dan tahu kita sekuat itu. Betul? Kenapa Bunda yang ditipu? Kenapa teman Bunda yang ditipu? Karena Allah percaya teman Bunda tadi hati dan pundaknya kuat untuk menerima keadaan itu. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Betul? Dan sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Mudah-mudahan setelah ibu sangka baik, temannya terima,
nggak marah dengan keadaan. Mungkin ibu ditipu 10 juta, 20 juta. Mudah-mudahan setelah sangka baik, ikhtiar lagi, Allah ganti dengan 100 juta. Rumusnya harus sangka baik sama Allah. Jelas? Jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Karena yang paling baik sama kita siapa? Yang paling sayang sama kita? Yang paling ngerti kita? Yang bisa ngangkat masalah kita? Deketin Allah setelah bunda disakiti oleh manusia. Jangan dibalik. Berapa banyak di antara kita yang sakit hati oleh manusia tapi malah menjauhi Allah. Padahal ketika kita disakiti sama manusia itu alarm. Jangan-jangan lagi berharap ke manusia. Saat kamu disakiti oleh manusia, sudah saatnya kembali kepada siapa? Allah. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Iya ibu, ibu Cherry. Oh, ibu Cherry, silakan ibu Cherry. Ibu Heri, ya ibu Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eri dari pengajian MT Haryono. Majelis Talim Jamiatul Muslimah. Iya. Seneja Cilegon, Banten. Banten, oke ibu. Gini Gimana bunda? tentang tetangga juga ya ini. Tetangga ibu juga? Tadi kan tentang tetangga aja Iya. gitu kan. Iya. Saya juga sama, tapi ini mah kenyataan ya. Iya, ya. Iya. Saya punya tetangga. Iya. Biasa kan udah rumah tangga gitu kan. Ternyata istrinya selingkuh sama yang udah punya suami. Iya. Singkat cerita udah pergi aja dari rumah itu, si ibunya itu udah bertahun-tahun lah anaknya ditinggalin, suaminya tinggalin gitu kan ya. Yang selingkuh itu? Iya, ibunya itu, istrinya itu. Istrinya yang selingkuh meninggalkan Ninggalin suami dan dan anak-anaknya. anaknya. Iya gitu. Pergi begitu saja? Ya pergi gitu aja punya Setelah sih. selingkuh ya? Oke. Jadi ini mah suaminya yang baik, istrinya yang tidak baik yang selingkuh. Iya, gitu saya ya. paham Bu. Iya. Kalau bukan saya ya, Iya. ingat ya bukan saya. Istrinya Gitu. setelah selingkuh pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Iya. Terus? Gitu. Nah, singkat cerita udah dewasa, udah kerja apa, alhamdulillah anak-anaknya apa kerjaannya si, alhamdulillah inilah gitu. Suami yang ditinggalkan itu anaknya udah dewasa. Dewasa, udah Pekerjaannya udah baik. Singkat cerita? Iya, singkat cerita yang laki maupun perempuan. Nah, kalau ada yang mau ngelamar nih, terus tahu cerita si orang tuanya, itu nggak jadi aja itu. Nah, Pertanyaan saya nih ya, apakah memang kita kan kalau punya cari calon pas suami itu kan harus tahu bobot bebet segala macam iya, kan. keluarganya siapa orang tuanya gitu ya Bu ya. Nah pertanyaan saya itu banyak dampaknya ya dari perbuatan orang tua Iya. terhadap anak itu betul enggak gitu kan, kasihan anaknya kan korban salah. dari perbuatan ibunya Iya, gitu. Dan lagi kan katanya doa ibu itu lebih manjur daripada seorang ayahnya kan. Iya. Ini sedangkan ibunya ya seperti itu, maaf ini Maya. Iya. Nah, Itu aja dari singkat cerita. Singkat cerita, saya nanya ke Pak Ustadz, apakah ada dampak buruknya perbuatan dari seorang ibunya kepada anaknya? Anaknya, iya. Iya, anaknya tidak tahu apa-apa, Iya. mendapatkan dampak dari perbuatan ibunya. Mau ada yang lamar, tahu riwayat orang tuanya, Nah, nggak jadi. singkat cerita nih. Singkat cerita. Singkat cerita, Iya. itu aja Pak Ustadz. Iya baik. Padahal kan doa ibu tuh lebih didengar dibandingkan Iya. doa. Katanya lebih makbul daripada Betul. orang ayahnya. Iya. Tapi ya karena ibunya seperti itu, malah dampak ke anaknya Iya. kan kasihan ya Pak Ustadz. Singkat cerita. Singkat cerita. Kita akan jawab Bang Bedu. Setelah ini, Iya. jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eri punya pertanyaan kisah temannya yang selingkuh ya.
seorang istri selingkuh terhadap suaminya sehingga dia meninggalkan suami dan anak-anaknya. Anak tumbuh besar, ketika anak ingin menikah, pasangannya nggak jadi karena tahu masa lalu latar belakang keluarganya. Nah dampaknya nih, apakah perbuatan buruk istri atau ibunya berdampak kepada anak-anaknya? Padahal katanya doa orang tua, terutama doa ibu tuh makbul. Nah ini bagaimana nih? Bunda, tolong catat rumus hidup yang Bunda benar-benar harus pahami betul ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah pun akan balas keburukan itu. Ustadz, apakah akan ada dampak perbuatan orang tua sama anak? Pasti. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpamu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Terus gimana Ustadz? Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Anak kan gak tahu apa-apa Ustadz, tapi ini perbuatan ibu, maka anak ini jaga diri baik-baik. Doa sama Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anaknya berdoa, ya Allah ampuni dosaku dan ampuni dosa orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Betul? Walaupun mungkin dalam hal ini ibu menelantarkan, ibu berbuatan yang zalim dan segala macam, kita minta ampunkan kepada Allah agar perbuatan ibu yang zalim tadi tidak berdampak pada anak yang ini. Maka bagaimana? Anak ini harus dapat pendidikan yang baik. Anak ini harus dapat lingkungan yang baik. Anak ini harus terus hidup dengan cara yang baik. Betul? Jangan karena kesalahan orang tua membuat anak jadi trauma melangkah dalam hidup. Maka ini pelajaran. Bunda sayang, pemirsa, jangan sampai masalah kita dengan pasangan yang jadi korban anak-anak kita. Kan banyak yang seperti itu, banyak gak? Yang bertengkar suami istri, yang jadi korban siapa? Anak-anak. Mohon maaf, mungkin kita dengan pasangan ada masalah, ada ujian. Tapi kalau bisa anak jangan sampai jadi korban karena masalah yang sedang kita miliki. Maka berdoalah kepada Allah. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Dan biasanya yang terjadi, Bunda, sekeras apapun kita kesel sama pasangan, biasanya akan luluh kalau kita ingat anak kita. Betul enggak? Enggak ada bahasa kabur dari rumah, pergi dari rumah. Oke lah kita kesel sama pasangan, tapi kan di rumah ada siapa? Anak. Tolong jadikan alasan anak untuk bisa menguatkan kebersamaan kita di rumah tangga. Kalaupun harus berpisah, boleh, silahkan, mungkin ada alasan. Tapi ingat, jangan sampai anak jadi korbannya. Betul? Bertemu baik-baik, berpisah baik-baik. Mungkin ada mantan pasangan, tapi gak akan ada mantan anak. Mudah-mudahan perbuatan kita yang dulu salah tidak berdampak pada anak-anak kita. Makanya sering Ahilman bilang, Bunda, kalau Bunda diuji sama anak yang seperti ini, coba istighfar. Mungkin ada kesalahan kita dahulu yang dampaknya malah terjadi sama anak kita. Mungkin. Karena setiap catatan dosa Allah tahu atau tidak? Setiap perbuatan salah kita Allah tahu tidak? Maka berlindunglah kepada Allah, istighfar, agar perbuatan dosa kita tidak berdampak pada anak-anak kita. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Baik. Saya terima kasih Ahilman. Sebelum kita akhiri tausiah hari ini, boleh Ahilman tutup dengan doa.
agar apa yang Ahilman berikan kepada kita semua ada manfaatnya untuk kita dan kita bisa terapkan dalam keseharian kita, dan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Qadir ya Muqtadir. Duhai Allah yang Maha Penggenggam takdir. Duhai Allah yang Maha Pemilik takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam catatan takdir-Mu. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya ujian hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya masalah kami. Ya Allah, Engkau tahu sulitnya keadaan kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, seberat apapun ujian yang kami hadapi, jangan pernah membuat kami menyerah ya Allah dengan ujian ini ya Allah. Kuatkan hati dan pundak kami, kuatkan hati dan tubuh kami untuk menghadapi semua ujian ini. Ya Allah, jika kami sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika kami sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika kami ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada di antara kami yang sedang terluka, obati lukanya. Jika di antara kami ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika di antara kami ada yang sedang bingung ya Allah, tunjukkan, bukakan jalannya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang bertengkar rumah tangganya, rukunkan rumah tangganya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang diuji dengan anak-anaknya, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang terlilit hutang piutang, ya Allah, bantu kami melunasinya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang punya hajat, mudahkan hajatnya. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Tolongin kami ya Allah. Bantuin kami ya Allah. Engkau boleh menguji kami dengan apapun, asalkan Engkau senantiasa membersamai kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.